Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Semoga semuanya sehat selalu. Amin. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama saya Pak Tam. Adapun materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang aspek kebahasaan teks prosedur. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, menjelaskan aspek kebahasaan teks prosedur. Kedua, menelaah atau menganalisis aspek kebahasaan teks prosedur. Aspek kebahasaan teks prosedur terbagi atas 7. Yang pertama, penggunaan kalimat perintah. Kedua, penggunaan bentuk pasif untuk proses. 3. Penggunaan kriteria atau batasan. 4. Penggunaan akhiran i dan akhiran kan. 5. Menggunakan kalimat saran atau larangan. 6. Menggunakan kata penghubung, pelesapan, dan kata acuan. 7. Penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Aspek kebahasaan yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Yang kedua, menggunakan bentuk pasif. Bentuk pasif dapat ditemukan dalam instruksi atau panduan. Contoh, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. 3. Menggunakan kriteria atau batasan. Kalimat pada teks prosedur harus rinci dan jelas batasannya. Contoh, masak hingga mendidih. 4. Menggunakan akhiran i dan akhiran kan. Akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Contohnya, lumuri loyang dengan mentega. Sedangkan akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Contoh, lumurkan mentega pada loyang. Penggunaan kalimat saran atau larangan. Saran atau larangan biasa ditandai dengan adanya kata atau frasa sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak, atau jika sebaliknya. Contoh, jika kamu tidak melakukan secara perlahan, akan membahayakan otot leher. Selanjutnya adalah menggunakan kata penghubung, pelesapan, dan acuan. Kata penghubung adalah kata yang berfungsi untuk menghubungkan. Contohnya, kemudian, sekarang, berikutnya, atau setelah. Pelesapan adalah penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan sebelumnya. Acuan adalah penggunaan kata untuk menghindari kata yang sama dan terus-menerus. Contoh, angkat adonan tersebut lalu cetak. Selanjutnya, menggunakan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Keterangan cara biasanya ditandai dengan adanya kata dengan atau secara. Keterangan alat ditandai dengan kata dengan, menggunakan, atau dengan menggunakan. Keterangan tujuan ditandai dengan kata untuk, supaya, agar.
Selanjutnya, mari kita berlatih menganalisis aspek kebahasaan teks prosedur. Silakan cermati contoh teks prosedur berikut. Contoh analisis aspek kebahasaan berdasarkan teks cara membuat pisang epi. Pertama, penggunaan kalimat perintah. Rebus air, gula pasir, garam, dan daun pandan. Kedua, bentuk pasif. Pisang dipanggang sebentar. Tiga, penggunaan kriteria atau batasan. Angkat lalu pipihkan, kemudian panggang lagi sampai agak kecoklatan. 4. Penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Panaskan wajan anti lengket lalu olesi margarin atau mentega. 5. Penggunaan kalimat saran atau larangan. Sajikan selagi masih panas. 6. Penggunaan kata penghubung dan pelesapan. Angkat lalu pipihkan, kemudian panggang lagi sampai agak kecoklatan. 7. Penggunaan keterangan cara. Taburi dengan kacang tanah goreng tumbuk secara merata. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.